Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 69, Batikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul pertama, yakni ELD, PCDM, PDM, dan database. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Asep Prihatwo, NPM 20143, dan rekan saya. Saya Muhammad Mahfud Bilaki, MPM 20122. Yang pertama, kita masuk ke bagian pendahuluan. Pada praktikum ini membahas tentang sistem alur vaksinasi dosis 2 di Kabupaten Lamongan. Tujuan dari praktikum ini untuk melakukan pendataan dan pengawasan digunakanlah LD, CDM, PDM, dan database. Hal ini untuk mendukung pemerintah untuk mengambil keputusan saat melakukan vaksinasi dosis 2 di Kabupaten Lamongan untuk mencapai efisiensi. Selanjutnya landasan teori ELD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan kebutuhan data dan hubungan antar entitas di dalam basis data. Yang selanjutnya adalah CDM, Conceptual Data Model, merupakan teknik pemodelan daya yang mempresentasikan gambar entitas dan relasi-relasi antar entitas dalam sebuah sistem informasi. CDM dibuat dalam bentuk tabel-tabel tanpa memberikan keterangan tipe datanya, namun tetap menggambarkan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke dalam database-nya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Marfud lagi. Yaitu ada Physical Data Model atau PDM, yaitu model yang menggunakan beberapa tabel untuk menggambarkan data hubungan antar kolom. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom yang memiliki nama yang unik beserta tipe datanya masing-masing. Selanjutnya ada database, yaitu susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Selanjutnya ada struktur query language atau SQL, yaitu bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Next. Selanjutnya ada studi kasus. Di sini ada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem pelayanan vaksinasi yang dapat diakses oleh warga melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah warga untuk melakukan vaksinasi. Sebelum membuat suatu web, diharuskan membuat ERD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Tentukan ERD dan CDM, lalu ubah data CDM dalam bentuk PDM, kemudian jadikan database. Setelah itu, import database di PHP MyAdmin. Untuk stepnya yang pertama, buat model ERD sesuai studi kasus. Yang kedua, buka Power Designer. Yang ketiga, membuat file konseptual data model. Yang keempat, menentukan entitas dan atribut. Yang kelima, masukkan tipe data masing-masing atribut di setiap entitas sesuai dengan tipe datanya. Yang keenam, menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Next. Yang ketujuh, cek model untuk melihat ada error atau tidak. Yang kedelapan, ubah model dari ERD menjadi CDM dan ke PDM. Buka file PDM yang telah dibuat sebelumnya, klik database, pilih generate database. Selanjutnya, yang ke-10, beri nama dan pilihan tempat penyimpanan SQL. Yang ke-11, buka aplikasi SAM, aktifkan PHP dengan klik start pada Apache dan MySQL. Yang ke-12, buka browser, kemudian ketik localhost PHP MyAdmin. Yang ke-13, buat database baru. Yang ke-14, klik import, kemudian pilih file SQL yang sudah di-generate. Yang ke-15, modifikasi database. Yang ke-16, menggunakan DTL dan DML, cukup insert dan delete saja. Yang ke-17, dengan mengetikkan query pada tab SQL. Yang ke-18, isi dengan sebanyak 10 data. Next. Selanjutnya ini merupakan tampilan dari ELD-nya, yakni ada warga dengan 4 entitasnya, yakni NIK, umur, nama, dan alamat. Nah, selanjutnya relasi menyerahkan kartu vaksin 1 dengan tanggal, kutip. Selanjutnya
Kartu vaksin 1 diperiksa oleh petugas vaksin dengan atributnya yakni ID petugas, alamat petugas, dan nama petugas. Yang selanjutnya, petugas vaksin memberikan vaksin kedua dengan atributnya yakni kode vaksin 2 dan jenis vaksin. Yang selanjutnya, kode vaksin 2 menghasilkan sertifikat vaksin 2 dengan atributnya yakni NIK, kode QR, tanggal lahir, dan nama penerima. Dan yang selanjutnya ini adalah tampilan dari CDM-nya. Dan ini adalah tampilan dari PDM-nya, di mana terdapat NIK di entitas warga sebagai primary key dan kode vaksin 1 sebagai foreign key. Yang selanjutnya di bagian kartu vaksin 1 terdapat kode vaksin 1 sebagai primary key dan NIK dan ID petugas sebagai foreign key. Petugas vaksin terdapat ID petugas sebagai primary key, vaksin 2 terdapat kode vaksin 2 sebagai primary key dan kode QR sertifikat NIK ID petugas sebagai foreign key. Selanjutnya, sertifikat vaksin 2 terdapat sertifikat NIK sebagai primary key, kode QR sebagai primary key, dan kode vaksin 2 sebagai foreign key. Dan ini adalah output dari database-nya yang telah kita isi dengan 10 data. Yakni adalah ada warga dengan masing-masing 10 data, kartu vaksin dengan 10 data, petugas dengan 10 data, vaksin 2 dengan 10 data. Dilanjutkan dengan output database pada sertifikat vaksin 2, terdapat 10 data yang saling terintegrasi. Yang selanjutnya adalah analisis pembahasan pada permasalahan basis data sistem pelayanan vaksinasi pada alur LD, yaitu alur vaksinasi didapatkan 5 entitas, yakni warga, kartu vaksin 1, petugas vaksinasi, vaksin 2, sertifikat vaksin 2. Yang mana atribut warga adalah NIK, nama, umur, dan alamat. Dengan NIK sebagai primary key diikuti dengan 4 entitas lainnya. Hanya pada permasalahan basis data sistem pelayanan vaksinasi pada CDM, yaitu alur vaksinasi dapatkan 5 entitas, yaitu warga, kartu vaksin 1, petugas vaksinasi, vaksin 2, dan sertifikat vaksin 2. Yang mana atribut-atribut warga ini adalah NIK, nama, umur, dan alamat dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah variabel karakter. Diikuti oleh 4 entitas lainnya. Next. Pada permasalahan basis data sistem pelayanan vaksinasi pada CDM, yaitu alur vaksinasi dapatkan 5 entitas, yaitu warga, kartu vaksin 1, petugas vaksinasi, vaksin 2, dan sertifikat vaksin 2. Yang mana atribut warga adalah NIK, nama, umur, dan alamat dengan tipe data dari masing-masing atribut adalah varchar. Kemudian terdapat relasi menyerahkan dari warga ke kartu vaksin 1 dengan kardinalitas one-to-one, yang berarti dalam kondisi nyata seorang warga hanya dapat menyerahkan 1 kartu vaksin 1, diikuti oleh 4 entitas dan relasi lainnya. Next. Setelah mengklik tombol Generate Database, maka akan menghasilkan PDM basis data sistem pelayanan vaksinasi. Dapatkan hasil 5 entitas, yaitu warga, kartu vaksin 1, petugas vaksinasi, vaksin 2, dan sertifikat vaksin 2. Yang mana atribut dari warga adalah NIK, kode vaksin 1, nama, umur, dan alamat dengan NIK sebagai primary key dengan kode vaksin 1 sebagai foreign key. Dengan relasi menyerahkan dari warga ke kartu vaksin 1 dengan kardinalitas one-to-one, yang berarti dalam kondisi nyata seorang warga hanya dapat menyerahkan 1 kartu vaksin 1, diikuti oleh 4 entitas dan relasi yang lainnya. Next. Pada database alur vaksin 2, pada entitas warga dengan atribut NIK, kode vaksin, nama, umur, alamat. Pada data pertama terdapat NIK W004, kode vaksin A0001 dengan nama W4 Nia, umur 23, beralamat Surabaya. Dilanjutkan dengan 5 entitas dengan 10 datanya masing-masing. Selanjutnya kesimpulan yang pertama, yaitu ERD adalah diagram menggambarkan kebutuhan data dan hubungan antar entitas di dalam basis data. ERD ini dideskripsikan secara grafis
dan terdapat beberapa komponen antara lain 4 persegi panjang, elips, jajaran genjang, garis. Lalu CTM merupakan sebuah teknik pemodelan data yang mempresentasikan gambar entitas dan relasi antar entitas dalam sebuah sistem informasi. CDM dibuat dalam bentuk tabel-tabel tanpa memberikan keterangan tipe data, namun menggambarkan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke dalam database. Untuk PDM, yaitu merupakan model yang mempresentasikan tabel terstruktur, termasuk nama kolom, tipe data kolom, primary key, foreign key, dan relationship yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya. Untuk yang kesimpulan kedua, yaitu sebuah konseptual data model menggambarkan secara keseluruhan konsep struktur basis data, sedangkan PDM menggambarkan secara detail konsep rancangan struktur basis data. Untuk kesimpulan yang ketiga, terdapat 3 objek pada PDM, antara lain table, view, dan reference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mendemokan tentang CDM, PDM, ELT, dan database. Jadi di sini kita sudah di CDM yang telah kita buat. Di sini ada entitas warga dengan relasinya menyerahkan, kartu vaksin dengan relasinya memeriksa, petugas vaksin dengan relasinya memberikan vaksin 2 dan relasinya menghasilkan sertifikat vaksin 2. Lalu kita cek model untuk melihat apakah ada yang error. Oke. The conceptual data model is correct, no error we found. Lalu kita generate menjadi PDM. Kita rename. Nah, ini adalah PDM yang telah terbentuk. Di sini terdapat primary key dan foreign key dari setiap entitasnya. Lalu kita generate menjadi database. Kita rename filenya. Nah, kita ke tempat file yang telah tergenerate tadi. Jadi ini adalah database SQL-nya yang kita upload ke MySQL. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi SAM-nya, lalu kita start di bagian apa aja dan MySQL, lalu kita klik admin. Selanjutnya kita akan diarahkan ke bagian dashboard dari PHP MyAdmin, lalu kita buat database baru, kita namanya aja terserah. Di bagian ini adalah penyortiran, lalu kita klik buat. Lalu importkan MySQL yang telah kita buat tadi. Ini. Import. Lalu kita klik kirim. Nah, import telah selesai, 30 query dilakukan. Nah, selanjutnya untuk mengisi datanya, kita klik bagian petugas vaksin. Lalu kita ke struktur terlebih dahulu. Nah, ini adalah ID petugas, ini harus kita isi terlebih dahulu.
Lalu kita klik tambahkan. Untuk ID petugasnya kita klik ID petugas yang telah kita buat, misalnya 123456. Lalu nama petugasnya kita kasih nama Heri saja. Alat petugas tembak. Lalu kita klik kirim. Satu baris ditambahkan. Ini artinya data telah masuk ke bagian petugas vaksin. Nah, ini adalah data yang baru saja kita tambahkan. Oke, sekian demo dari program mulai dari Power Designer sampai ke PHP MySQL. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.